Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Dalam kehidupan ini, kita disuguhkan dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Dan sekarang, kita berada dalam kondisi yang kita kenal dengan sebutan new normal, di mana segala aktivitas dan pekerjaan sesuai dengan aturan pemerintah di tengah wabah COVID yang belum juga mereda. Beberapa bulan ini, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan dan aktivitas itu dilakukan di rumah saja. Begitupun dengan sistem belajar dan mengajar yang dilakukan secara daring. Proses pembelajaran ini ternyata menumbuhkan banyak hal yang dirasa. Mungkin di awal senang, namun selanjutnya timbul perasaan-perasaan lain seperti sedih, kecewa, galau karena tidak bisa bertatap langsung belajarnya. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya pemerintah juga telah menetapkan untuk tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli 2020. Dan beberapa pondok pesantren di bawah naungan Kementerian Agama telah menyambut kedatangan santri baru dan mempersiapkan pembelajaran aktif untuk kedepannya, sesuai dengan keamanan zona terkait wabah dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berbicara tentang kecemasan, kegalauan, kesedihan yang dirasakan oleh siswa khususnya santri, ternyata bukan hanya efek dari COVID-19 saja, melainkan juga tentang kesiapan diri untuk berada di sekolah baru, kesiapan diri untuk mengenal tempat tinggal baru, khususnya santri, berada di asrama baru, kemudian kondisi sekitar lingkungan yang baru, interaksi dan bersosialisasi dengan teman-teman baru. Nah, di tahap ini ternyata mereka berada di tahap yang namanya fase pengenalan. Tidak sedikit ternyata ketika berada di dalam tahap fase pengenalan ini, sebagian ada yang malah merasa tertekan, malah merasa sedih, malah merasa tidak percaya diri, tidak berani karena jauh dari orang tua merantau. Kondisi ini jika terus berlanjut dirasakan bisa menimbulkan anxiety, kecemasan, rasa takut berlebih, bahkan bisa jadi stres. Nah, hal ini juga termasuk dalam culture shock, yakni kaget dengan budaya baru. Kita dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang kita belum kenal sebelumnya. Nah, berikut ini kita bisa lakukan dengan beberapa langkah agar hati kita menjadi lebih tenang dan untuk khususnya santri bisa siap menjadi santri yang lebih mandiri dan penuh dengan kekuatan hati. Yang pertama, thinking the mind, yakni mengontrol pikiran. Segala perasaan sedih, takut itu berakar ada di dalam pikiran kita sendiri. Padahal segala sesuatu itu sifatnya netral, dia kosong. Kita sendirilah yang memunculkan perasaan-perasaan tersebut. Contohnya sebagai santri baru, saya sedih sekali nih karena bentar lagi mau mondok. Saya bakal jauh dengan orang tua dan saya tidak bisa mandiri. Nah, padahal perasaan-perasaan tersebut kita belum tentu merasakannya nanti. Untuk itu, kenali diri kita, pahami diri kita bahwasanya mondok itu menyenangkan, tidak seseram apa yang kita bayangkan. Janganlah bersedih karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 40, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Mungkin kesedihan, ketakutan itu muncul di waktu yang kita tidak duga sebelumnya. Tapi yakinlah ada Allah bersama kita dan Allah akan menolong kita dengan segala dukungannya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak self-talk positif, yakni berbicara dengan diri sendiri. Jadi kita ucapkan langsung ucapan-ucapan yang positif kepada diri kita, langsung diomongkan. Contohnya, sekarang saya ada di pondok,
saya akan menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih baik lagi, dan saya yakin saya bisa. Yang ketiga, menerima diri dan lingkungan. Kita tahu bahwasanya kita berada di pondok pesantren. Maka dari itu terimalah diri kita bahwa baik, sekarang saya berada di pondok, saya tidak lagi di rumah dan beginilah adanya. Jangan sampai kita merasa tertekan dan baru beberapa hari kita langsung bilang ke orang tua, "Ibu, saya ingin pindah." Tahan dulu, terima diri kita ada di pondok pesantren. Coba 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, maka kita akan tidak terasa akan selesai dengan sendirinya. Kemudian yang keempat adalah atur waktu sebaik mungkin. Kita tahu bahwasanya di pondok pesantren itu menyuguhkan berbagai kegiatan dan jadwal yang lumayan padat. Maka dari itu, kita sebagai santri harus pandai mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk mengikuti ekstrakurikuler sebagai pengembangan diri. Dan alangkah baiknya memang kita atur tuh jadwal sebaik mungkin agar tersusun dan kita tidak kewalahan ketika melakukan suatu aktivitas. Ingat juga bahwasanya dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali bagi orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan dan saling menasehati untuk kebenaran serta saling menasehati untuk kesabaran. Maka dari itu, hendaknya kita mengerti bahwasanya sebagai santri dengan kegiatan yang banyak, kita harus memanage diri dengan baik juga. Kemudian yang kelima, dan ini terakhir, yakni teruslah berusaha dan melangitkan doa. Mari kita berjuang bersama-sama bahwasanya kita niatkan berada di pondok pesantren dan menjadi santri adalah untuk mencari kebaikan di dalamnya. Segala perjuangan-perjuangan yang kita lakukan insya Allah akan menjadi cerita yang indah ke depannya. Dan yakinlah bahwasanya ketika kita berada di pondok, alangkah orang tua bahagia melihat anaknya melakukan menjadi santri khususnya itu lebih baik, mempunyai akhlak yang baik, maka orang tua akan senang. Cukuplah itu, tidak perlu neko-neko harus juara 1 nasional, harus juara MTQ dan sebagainya. Tapi itu juga nilai plus untuk mendukung kebahagiaan orang tua tentunya. Nah, setelah itu teruslah berusaha dan teruslah untuk menumbuhkan harapan-harapan bahwasanya Allah akan mengabulkan segala doa-doa yang kita panjatkan. Semoga segala harapan dan impian kita akan terwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Tetap berusaha, tetap lantunkan doa-doa indah dan teruslah sabar untuk menghadapi semuanya. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.